Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, bertemu kembali bersama Ibu Yeni dalam mata pelajaran sejarah Indonesia hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang tokoh proklamator dan tokoh-tokoh lainnya di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, adapun yang ingin Ibu sampaikan yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, peserta didik juga dapat menganalisis peran Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh lainnya di sekitar proklamasi. Peran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh di sekitar proklamasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat tulisan sejarah tentang biografi, peran dan nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di sini ada gambar peta konsep tentang tokoh-tokoh proklamasi Indonesia. Di sini kita akan membahas 3 tokoh. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Kita akan bahas biografi singkat dan peran beliau saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Kita akan juga bahas biografi singkatnya dan peran beliau. Dan yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Kita juga akan bahas biografi dan peran beliau di sekitar proklamasi. Terus kita juga akan menyebutkan tokoh-tokoh lain yang berperan di sekitar proklamasi. Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, jadi tokoh-tokoh tersebut ada yang berasal dari golongan tua, yaitu orang-orang yang ingin kemerdekaan Indonesia didiskusikan dahulu dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan bentukan Jepang untuk menghindari adanya pertumpahan darah ya. Nah, siapa saja tokoh golongan tua? Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Nah, kemudian ada juga tokoh-tokoh yang dari golongan muda, yaitu orang-orang yang mendesak golongan tua yang ingin cepat terjadi peristiwa proklamasi untuk mempercepat peristiwa kemerdekaan Indonesia tanpa jalan PPKI karena mereka tidak mau ada campur tangan dari pihak Jepang. Nah, tokohnya siapa aja? Ada Sultan Syahrir, Sayuti Melik, Soekarni Kartodiwiryo, Burhanuddin Muhammadiyah atau yang biasa kita sebut dengan BM Diyah, ada Latif Hendra Diningrat, Suhud, dan Dr. Muardi. Yang pertama kita akan membahas tentang tokoh yaitu Insinyur Soekarno atau yang biasa kita sering dengar dengan nama Bung Karno. Kita akan bahas tentang pertama biografi singkat beliau, yang kedua tentang pendidikannya, yang ketiga tentang peran beliau di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Nah, lahir dengan nama Kusno. Jadi waktu kecil Insinyur Soekarno sering sakit-sakitan sehingga pada umur 11 tahun ayah beliau mengganti nama Kusno menjadi Karno. Karena seperti yang kita tahu bahwa orang Jawa kala itu mempercayai dan menganggap bahwa perubahan nama dapat menyembuhkan sakit-sakitan yang diderita atau dijangkiti oleh seorang anak. Maka ayah Soekarno mengganti nama lahir dari Kusno menjadi Karno. Nah, nama ini pun tidak sembarangan dikasih, melainkan ayahnya terinspirasi dari seorang panglima dari kisah Baratayuda, yaitu Karna. Karena dalam huruf Jawa huruf A itu berubah menjadi huruf O, maka nama Karna diubah maka nama Karna itu
disebut menjadi Karno ya. Jadi ditambahkan lagi depannya itu Su yang artinya baik, maka diharapkan Soekarno ini menjadi orang yang pemberani dan tegas serta disegani pula. Ayah Soekarno bernama Raden Sukermi Sosrodihardjo. Beliau berprofesi sebagai guru di sekolah rakyat serta beragama Islam. Adapun Ibu Soekarno bernama Ida Ayu Nyomanrai yang merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu karena mayoritas agama di Bali itu Hindu ya. Nah, pertemuan kedua orang tua Soekarno ini juga mengalami istilahnya lika-liku ya, di mana orang tua Idayu yaitu Bapak Idayu menolak Sukemi dengan alasan bahwa Sukemi berasal dari Jawa dan beragama Islam. Berbeda dengan Idayu yang beragama Hindu. Nah, saat kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya yaitu Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Insinyur Soekarno yaitu yang pertama bersekolah pertama kali di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, lalu pindah ke tempat ayahnya mengajar di Mojokerto di sekolah Arts Inlander School. Nah, yang kedua pada Juni 1911 Soekarno pindah ke ELS ya atau Europe Larger School. Nah, tujuannya untuk memudahkan agar nantinya Soekarno bisa masuk ke HBS atau Hoger Burger School. HBS ini setara SMA ya nanti. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa untuk bisa masuk ke sekolah atau pendidikan di sekolah Belanda itu pintar saja tidak cukup ya. Jadi, untuk bisa masuk ke sana harus bisa berbahasa Belanda. Nah, Ayah Soekarno ini sangat peduli sekali dengan pendidikan. Makanya Ayah Soekarno mendatangkan seorang guru perempuan Belanda yang mengajar secara khusus Soekarno mengajar bahasa Belanda ya. Jadi guru itu dari ELS Europe Larger School bernama Juffrouw Maria Paulina de la Rivera. Nah, secara khusus jadi setiap harinya selama 1 jam setiap harinya guru tersebut mengajari Soekarno belajar bahasa Belanda. Nah, yang ketiga pada tahun 1915 Soekarno lulus dari ELS dan berhasil masuk ke Holger Burger School atau HBS di Surabaya, Jawa Timur. Nah, berkat bantuan teman ayahnya yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang biasa kita sering dengar yaitu Hos Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto ini juga kemudian memberikan fasilitas tempat tinggal ya atau kos-kosan untuk Soekarno. Banyak terjadi, jadi saat Soekarno sekolah di HBS Surabaya ini banyak sekali terjadi diskriminasi yang dirasakan yaitu yang dilakukan oleh anak-anak dari keturunan Belanda. Salah satunya saat Soekarno di HBS ini ia mendapat banyak hinaan oleh murid lain yang merupakan anak-anak Belanda ya. Jadi pada zaman ini masih terdapat diskriminasi ya karena ada kasta. Kastanya itu kita tahu bahwa yang pertama itu orang Belanda ya, yang kedua itu ada orang-orang timur asing, jadi ada orang-orang dari Cina atau Arab kayak gitu ya. Nah, yang ketiga dari orang-orang pribumi. Nah, jadi terjadi perlakuan yang berbeda di antara 3 golongan ini ya. Nah, lanjut setelah lulus dari HBS, Insinyur Soekarno pada 21 Juni 1921 itu udah lulus dari HBS, setara SMA, dan melanjutkan ke pendidikan tinggi yaitu ke Teknis Hogeschool T Bandung atau yang sekarang kita tahu itu adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB ya. Jadi Insinyur Soekarno itu mengambil jurusan teknik dan lulus dengan gelar insinyur. Nah, mengapa terjadi diskriminasi pada zaman Belanda? Salah satunya kan dirasakan oleh Soekarno saat bersekolah di Holger Burger School atau HBS di Surabaya. Nah, jadi zaman Belanda itu digolongkan menjadi
tiga ya orang-orangnya. Yang pertama ada golongan Eropa menempati posisi teratas dan golongan nomor 1, jadi itu yang paling dihormati. Nah, yang kedua ada golongan orang timur asing ya, dan yang ketiga ada golongan Indonesia sendiri, yaitu golongan orang-orang pribumi. Setelah lulus dari ITB dan meraih gelar insinyur, kemudian Soekarno membentuk study club ya, dimana dari study club ini nantinya menghasilkan tokoh-tokoh intelektualitas muda Indonesia. Kemudian terbitlah majalah perkumpulan yang diberi nama Suluh Indonesia Muda, di mana salah satunya berisi tentang pemikiran-pemikiran Insinyur Soekarno yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Hos Cokro Aminoto adalah orang yang mendirikan Sarekat Islam atau SI. Nah, saat Soekarno di Surabaya, Soekarno banyak sekali bertemu dengan tokoh-tokoh SI, sehingga pada akhirnya Soekarno itu aktif di organisasi pemuda namanya itu Tri Korodarmo, yang kemudian berganti nama menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Nah, Soekarno mendapat julukan Singa Podium karena orasinya yang berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Lalu apa saja peran Insinyur Soekarno di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan sebagai anggota dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kedua, pada tanggal 1 Juni 1945, beliau berpidato tentang usulan dasar negara yaitu Pancasila. Yang ketiga, sebagai Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang keempat, sebagai Ketua dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana PPKI sebagai implementasi wujud dari janji Koiso. Yang kelima, sebagai orang yang menyusun teks proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang keenam, sebagai penulis teks proklamasi dengan tulisan tangan. Dan yang ketujuh, orang yang menandatangani teks proklamasi bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kedelapan, sebagai orang yang membacakan teks proklamasi, makanya beliau disebut sebagai proklamator. Dan yang terakhir, sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tokoh tentang Muhammad Hatta. Nah, kita akan membahas tentang biografi singkatnya, kemudian ada pendidikannya, serta peranan beliau di sekitar proklamasi. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi dengan nama Muhammad Athar ya. Ia wafat atau meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Athar ini berasal dari bahasa Arab yang artinya harum. Nah, sejak kecil Hatta ini sudah dididik dan besar di keluarga yang sangat taat dari ajaran Islam. Ayahnya itu bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Yang keduanya berasal dari Minangkabau. Nah, ayahnya itu adalah keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, Sumatera Barat, dan ibunya merupakan keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Adapun pendidikan yang beliau tempuh, yang pertama kali masuk di sekolah swasta ya, setelah 6 bulan, lalu beliau pindah ke sekolah rakyat sampai kelas 3. Lalu pindah ke ELS atau Europe Large School di Padang sampai tahun 1913. Kemudian lanjut ke Mulo. Mulo itu Mir Ulger Breed Larger School di Padang sampai tahun 1917. Nah, beliau juga mendapat pendidikan non-formal, yaitu beliau belajar agama kepada tokoh-tokoh agama, yaitu kepada Muhammad Jamil Jambek, kepada Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Nah, Muhammad Hatta itu di Padang sangat aktif menjadi bendahara dalam Jong Sumatranen Bon, hingga ia pindah ke Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School di Batavia. Ia juga menjadi bendahara di Batavia itu ya. Pada tahun 1921, Muhammad Hatta melanjutkan studinya di Nederland Handel Hogeschool Rotterdam di Belanda.
Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, Muhammad Hatta sangat aktif peranannya dalam hal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada masa pergerakan nasional, Muhammad Hatta menjadi ketua PI atau Perhimpunan Indonesia di Belanda. Saat kembali ke Indonesia, Hatta pun aktif di PNI, Partai Nasional Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Kemudian Muhammad Hatta juga mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi karena pemikiran dan sumbangsihnya dalam bidang ekonomi tentang perkembangan koperasi di Indonesia. Adapun peran Muhammad Hatta di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, jadi yang pertama itu beliau sebagai anggota dari BPUPKI, yang kedua beliau sebagai anggota dari Panitia 9, yang ketiga Hatta sebagai wakil dari PPKI, yang keempat Hatta juga orang yang menyusun teks proklamasi, yang kelima Hatta orang yang memberikan ide kalimat kedua proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang keenam, peran Muhammad Hatta yaitu ikut menandatangani teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Yang ketujuh, turut mendampingi Insinyur Soekarno saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedelapan, sebagai wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas Ahmad Soebardjo. Apa biografi singkatnya? Di mana beliau menempuh pendidikan dan apa peran beliau di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dan Ahmad Soebardjo wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Ahmad Soebardjo berasal dari keluarga bangsawan keturunan Aceh. Nah, pada masa pergerakan nasional, Ahmad Soebardjo juga aktif di Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, pada masa Jepang, Ahmad Soebardjo itu bekerja sebagai kaigun di kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksamana Maeda. Maka tidak heran jika beliau dekat dengan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan anggota PPKI. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh Ahmad Soebardjo antara lain yang pertama, pada tahun 1917 Ahmad Soebardjo bersekolah di HBS Setara SMA yaitu Hoge Bugus School di Batavia, Jakarta. Kemudian yang kedua, Ahmad Soebardjo melanjutkan pendidikan tinggi dan tamat pada tahun 1933 di Universitas Leiden, Belanda dan mendapatkan gelar Master in the Richten atau MR, di mana gelar ini saat ini setara dengan SH. Adapun peran Ahmad Soebardjo di sekitar peristiwa proklamasi, yang pertama, orang yang membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengasingannya di Rengas Dengklok, di mana Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan tokoh golongan muda yaitu Wikana dengan ucapan, saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa sayalah yang menjadi taruhannya. Yang kedua, orang yang meminta izin dan membujuk Laksamana Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Karena beliau memiliki hubungan yang dekat dengan Laksamana Maeda. Yang ketiga, orang juga yang menyusun teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang keempat, pemberi ide kalimat pertama dari proklamasi yaitu kalimat pernyataan kemerdekaan yang bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Nah, selain tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo, juga ada tokoh-tokoh lain yang ikut berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada Sultan Syahrir, ada Sayuti Melik, ada Sukarni Kartodiwiryo, ada Burhanuddin Muhammad Diyah atau yang sering kita dengar BM Diyah, ada Latif Hendraningrat, ada Suhud, ada Suwiryo, ada Dr. Muwardi,
ada Frans Sumarto Mendur, ada Syahrudin, dan ada Evus dan Yusuf Ronodipuro. Baik, terima kasih kepada anak ibu semuanya sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Ibu harap semuanya tetap bisa menjaga kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.